Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang ada di Sabang sampai Merauke. Quality 26 Production Film, he's here now. Yeah, it's a good day. The weather is beautiful. We have come for you. And now, let's get ready to mix. Signers 2025 menceritakan tentang dua kembar laki-laki, Smoke and Steak, yang berniat untuk membuka sebuah bar bernama Club Joke. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana dan mereka menikmatinya. Tetapi, sebuah ancaman yang berbahaya datang menghantui mereka di malam pembukaan Club Joke tersebut. Yeah, this is Sinners baby. You ready? I'm ready. Let's go bitch. Come on. Waktu itu, 16 Oktober 1932, di sebuah tempat bernama Clarksdale, Mississippi, terlihat seorang laki-laki baru saja tiba di sebuah gereja, dan dirinya begitu berantakan seperti baru selesai mengalami hari yang sangat buruk. Dia pun masuk ke dalam gereja dan dirinya dipanggil Semi oleh pastor di sana yang sedang melaksanakan kebaktian waktu itu. Pastor itu sangat kasihan dan memprihatinkan kondisi laki-laki tersebut. Pastor itu berusaha memberkatinya dan menyuruhnya untuk meletakkan gitar yang dibawanya. Drop the guitar, Samuel. I want you to promise right now. The way. Sehari sebelum kejadian di awal tadi, dua kembar laki-laki, yang kakak bernama Smoke dan yang adik bernama Steak, mereka berdua sedang menunggu seseorang bernama Hawkwood. Kedua kembar itu membeli sebuah rumah yang cukup besar dan juga tanah di sekeliling rumah tersebut dengan uang yang sangat banyak dari si pria bernama Hawkwood itu, karena Smoke dan Steak akan membuka sebuah bar milik mereka sendiri dan mereka memberikan nama bar itu dengan sebutan Club Joke. Kedua kembar itu menekankan kepada Hawkwood untuk jangan pernah meminta lagi bayaran berikutnya, dan juga jangan pernah dilihat oleh Smoke dan Steak muka Hawkwood di tempat itu, dan melarang dia untuk melewati batas tanah ini. Jikalau dia berani melanggarnya, maka Hawkwood beserta anak buahnya pasti akan mati dibunuh oleh Smoke dan Steak, kedua kembar tersebut. We'll take it. Grown man money and grown man bullets. Our property line. We gonna kill him right where they stay. Di pagi itu juga, Semi pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastor. Pastor menyuruhnya untuk latihan memberitakan Injil untuk kebaktian di hari esok. Tetapi Semi menolak untuk latihan hari itu, karena dia di hari itu akan pergi keluar bersama kedua kembar, yaitu Smoke dan Steak. Dan Semi berjanji kepada pastor bahwa dia akan segera kembali tepat waktu di esok hari untuk menjalankan tugasnya, yaitu memberitakan Injil kepada jemaat di gereja tersebut. Back in town for service in the morning. Don't mind, I'm gonna be late. Late for what, boy? You to help me give my sermon tomorrow. You keep dancing with the devil. What is make believe? Me and your cousin? We don't give. Why you big? You daddy doing? Kedua kembar dan juga Semi berangkat ke suatu tempat yang cukup jauh dan sangat sepi dari keramaian. Di tempat itu, kedua kembar menyimpan sebuah truk yang ditutup rapat karena di dalamnya berisi banyak sekali minuman beralkohol. Di belakang truk itu, ada sebuah ular kecil yang bersembunyi di belakang dedaunan yang ditarik oleh Semi. Mereka bertiga sangat kaget dan dengan sigap kedua kembar tersebut bekerja sama dan membunuh ular itu. Kedua kembar itu sempat berbincang. Smoke ingin membatalkan pembukaan bar mereka hari ini karena Smoke ingin membukanya minggu depan. Tetapi Steak adiknya tidak setuju dan mengatakan hari ini sangat cerah dan indah. Tentunya
orang-orang akan datang ke klub Juke untuk bersenang-senang malam ini. Akhirnya, Smoke menyetujui untuk membuka klub Juke malam itu juga dan menyuruhnya untuk berpencar. Smoke akan pergi ke teman mereka untuk membeli beberapa perlengkapan dan sementara Steak dan Sammy akan pergi untuk mencari seorang pemusik yang bisa tampil di malam pembukaan bar mereka, yaitu klub Juke. Love you too. Be careful. I will. It's a mighty fine day to be free, ain't it? Watch this fool, make sure he don't get in no trouble. Oh, you big enough? Next weekend. Nah, fuck that. Sky be tonight. By staring too long. This nigga don't know how to watch his own back. Tonight we need no rest. All night long. You gonna sit in this truck right here. Setibanya Smoke di sebuah toko tempat temannya berada. Sebelum Smoke bertemu dengan temannya, Smoke melihat seorang gadis yang sedang duduk di dekatnya. Smoke menyuruhnya untuk menjaga truknya itu, dan jika ada seseorang yang bertindak mencurigakan, Smoke meminta gadis tersebut untuk segera menekan klakson yang ada di truk itu, sehingga itu menjadi alarm pemberitahuan bahaya kepada Smoke. Smoke akan membayar gadis itu dengan 10 sen, tetapi Smoke menyuruhnya untuk harus tawar-menawar, dan gadis itu bersepakat untuk membantu Smoke dengan membayarnya senilai 50 sen. Setelah itu, Smoke pun masuk ke dalam toko temannya bernama Bochow. Bochow sangat kaget dengan kehadiran Smoke di tokonya, karena Bochow dan Smoke sudah sangat lama tidak bertemu. Smoke meminta bantuan kepada Bochow untuk menyiapkan hidangan baginya, yaitu 10 ekor ikan lele, dan harus segera terselesaikan karena hidangan itu akan disiapkan untuk menjamu para tamu yang akan datang di pembukaan klub Juke malam ini. Tiba-tiba saja si gadis yang tadi disuruh oleh Smoke untuk menjaga truknya membunyikan klakson dengan sangat lama. Smoke yang tahu itu adalah tanda bahaya, dia pun pergi keluar untuk mengecek keadaan truknya. Di luar terdapat 2 orang pemuda yang sedang berusaha untuk mencuri isi di dalam truk itu. Dengan sigap, Smoke mengarahkan pistolnya kepada mereka dan menembak mereka berdua. Setelah Smoke selesai dengan kedua pemuda di luar barusan, Smoke kembali masuk ke dalam toko temannya dan lanjut membicarakan tujuannya datang ke sana. Smoke ingin Bochow untuk segera menyiapkan baginya sebuah papan nama. Bochow menyuruh anaknya bernama Lisa untuk memanggil ibunya yang bernama Grace yang sedang menjaga toko mereka yang lain di seberang jalan toko ini untuk datang bertemu dengan Smoke dan membantu Bochow melakukan pekerjaan yang diminta oleh Smoke. Grace tawar-menawar untuk mendapatkan harga yang pas karena Smoke ingin semua yang dipesannya harus segera siap malam ini karena klub Juke akan dibuka tepat malam ini. Daddy wants you. Thank you. Snoop. Terry? Oh, child. Look at the damn cat. We got a deal. Done. Niggas outside. They gonna live. Put on that. Like it tastes good, but you don't want it. Every cool's got a button on. Steak dan Sammy yang sedang berkendara dan akan menuju suatu tempat. Di dalam perjalanan, Steak meminta Sammy untuk memainkan sebuah lagu dengan gitar yang dipegangnya. Sammy bernyanyi dengan begitu indahnya dan suara gitar yang dimainkannya begitu merdu dan membuat Steak sungguh sangat terpukau dan sangat senang mendengarnya. Sesampainya Steak dan juga Sammy di sebuah stasiun kereta api yang ada di dekat kota tersebut, Steak mengajak Sammy untuk pergi melihat-lihat situasi di sekitar stasiun itu. Steak dan Sammy menghampiri seorang gelandangan pemabuk yang sedang memainkan sebuah harmonika di tangannya. Bunyinya sangat indah sehingga membuat Steak dan Sammy terpukau menikmatinya. Nama gelandangan itu adalah Slim. Slim mengetahui bahwa pria yang ada di depannya adalah Steak, namun Slim
tidak mengenal Sammy. Steak memperkenalkan kepada Slim jika yang ada di sampingnya ini adalah adik sepupunya, yaitu Sammy, serta berkata kepada Slim bahwa adiknya, yaitu Sammy, sangat terampil dalam memainkan musik blues. Slim tertawa dan berkata kepada Steak, tidak mungkin bocah ingusan ini mengerti apa itu musik blues. Steak berusaha menyampaikan maksud kedatangannya bersama Sammy ke stasiun kereta api ini, yaitu merekrut Slim untuk tampil bersama Sammy malam ini di pembukaan perdana bar mereka, yaitu Club Joke. Dan jika Slim bersedia, maka Steak akan membayar Slim sebanyak $20 untuk memainkan musik blues itu di bar mereka, yaitu Club Joke. Slim berkata kepada Steak bahwa dia akan pergi ke Messenger dan akan tampil di sana malam ini, dan karena itu dia tidak bisa menerima tawaran tersebut. Steak bertanya kepada Slim berapakah bayaran yang diberikan Messenger kepadanya sehingga menolak tawaran darinya. Slim berkata bahwa tak banyak yang diterima olehnya dari Messenger, tetapi satu hal yang membuat dia merasa senang di sana karena dia boleh meminum whisky sebanyak yang dia inginkan. Steak mengeluarkan sebuah minuman dari dalam kantongnya Sammy yang dibawa mereka pada saat mereka bertiga, yaitu Smoke, Steak, dan juga Sammy pergi mengambil truk yang disimpan mereka di jalan tadi. Slim bertanya kepada Steak, minuman apa itu yang dipegang oleh Steak di tangannya. Steak berkata kepada Slim jika ini adalah bir Irlandia, dan Steak memiliki setidaknya sebanyak 500 botol yang tersedia, dan berkata kepada Slim jika dia mau, Steak akan memberikannya, tetapi Steak ingin Slim tampil bermain musik blues di bar mereka, yaitu Club Joke malam ini, dan Steak juga akan membayar Slim dengan 2 kali lipat, yaitu sebanyak $40. Kemudian Steak memberikan bir tersebut kepada Slim untuk dicobanya. Slim sangat menikmati bir itu, dan akhirnya Slim menyetujui apa yang diminta oleh Steak kepadanya. Slim dan juga Sammy berhasil membuat orang-orang yang ada di stasiun kereta api tersebut terpukau dengan kolaborasi yang mereka berdua lakukan. Kesempatan itu membuat Steak memberitahukan orang-orang yang ada di sana untuk datang dan bersenang-senang bersama-sama di bar mereka, yaitu Club Joke yang akan dibuka malam ini. Orang-orang di sana sangat senang mendengarnya dan setuju untuk pergi ke Club Joke malam ini. Seorang wanita yang melihat pertunjukan barusan nampaknya tertarik kepada Sammy, dan dia terus melihat Sammy. Sammy juga melihat ke arahnya. Sammy pergi menghampiri wanita itu dan memperkenalkan dirinya. Wanita tersebut memberitahukan namanya kepada Sammy, yaitu Perlin, dan berkata kepada Sammy kalau dia sudah mempunyai pasangan dan sudah menikah. Sammy tidak merespon pernyataan dari Perlin, tersebut dan berharap Perlin, bisa datang bergabung dan bersenang-senang bersama-sama malam ini di pembukaan Club Joke. Di seberang jalan ada seorang wanita berkulit putih yang baru saja turun dari kereta, dan wanita itu sempat melihat pertunjukan Slim dan Sammy tadi. Dia juga melihat keberadaan Steak di sana. Wanita tersebut datang menghampiri Steak yang membuat Steak terkejut. Wanita itu bernama Mary. Mary datang ke sana untuk mencari Steak yang telah meninggalkannya begitu lama. Mary sangat rindu kepada Steak. Steak mengerti tujuan Mary datang menghampirinya. Steak berusaha mengusir Mary dari sana karena saat ini Steak sedang sibuk dan dia tidak ingin membahas tentang keasmaraan mereka berdua saat itu. Rotten hell, Stack. Here, Smoke. Or is this It's a white woman staring at you. in my coos and fucked me so hard? I figured you. Y'all ready to drink? New joint, Club Juke. Ooh. Gonna bite off more than you can chew.
Perlane. Boys get to getting. Come on, Slim. And my cousin fucked me so hard, I figured you... Y'all ready to drink? New joint. Club Juke. Hey, cornbread! Seperginya mereka bertiga dari stasiun kereta api tersebut, Slim, Steak, dan juga Semi pergi menuju suatu padang perkebunan yang sangat luas. Setibanya mereka bertiga di perkebunan itu, Steak memanggil seorang pria yang sedang bekerja di perkebunan tersebut dengan nama Cornbread. Cornbread sangat terkejut melihat kedatangan Steak di perkebunan itu karena Cornbread dan Steak adalah teman dan sudah sangat lama mereka berdua tidak berjumpa. Steak memanggil Cornbread untuk bergabung bersamanya. Cornbread menolak ajakan tersebut karena saat itu Cornbread dan juga istrinya sedang sibuk bekerja di perkebunan pada hari itu, dan Cornbread bersama istrinya belum memenuhi target di hari ini. Cornbread meminta Steak agar segera pergi dan jangan mengganggu pekerjaannya hari ini, tetapi Steak menawarkan uang yang cukup besar kepada Cornbread asalkan Cornbread mau menerima pekerjaan yang baru ini. Tetapi karena Cornbread menolak ajakan itu, Steak berusaha meyakinkan Cornbread untuk bergabung karena Steak yakin istrinya juga lelah dengan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, dan ini adalah keberuntungan yang sangat baik untuk Cornbread dan juga istrinya. Cornbread memberikan kepercayaan dan kesanggupan kepada Cornbread agar mengambil tawaran itu, dan Cornbread menuruti kemauan dari istrinya itu, dan Cornbread akhirnya menerima tawaran pekerjaan dari Steak dan pergi bersama Steak, Slim, dan juga Semi dari ladang perkebunan tersebut. Let you put your peck in her mouth. Stack? For a long time no see. Come on. We be back. How much money are you talking about paying him? Fuck your wife, too. Because I'm about to beat the black off of you. Come on. Papa's here. Smoke baru saja tiba di sebuah rumah, dan di tangannya Smoke dia membawa setangkai bunga, dan bunga itu diletakkannya pada sebuah kuburan. Smoke sungguh sangat merindukan mendiang anaknya yang telah tiada, dan Smoke datang ke sana juga untuk sekaligus bertemu dengan istrinya, dan Smoke sudah sangat merindukan istrinya. Annie bertanya kepada Smoke suaminya tujuannya datang kembali ke rumah ini. Smoke meminta maaf dan merasa sepi jika tak bersama Annie istrinya, karena Smoke sudah cukup lama pergi meninggalkan Annie istrinya itu. Alasan Smoke pergi meninggalkan Annie istrinya tersebut yaitu Smoke berusaha mencari uang dan bekerja dengan sangat keras untuk bisa membuat Annie tersenyum kembali dan bisa membahagiakan Annie istrinya itu. Kedatangan Smoke ke sini juga karena Smoke sangat membutuhkan bantuan Annie istrinya itu untuk membantu Smoke dan juga Steak malam ini pada pembukaan usaha baru mereka, yaitu Club Juke. Dan maksud paling sesungguhnya Smoke datang ke rumah ini karena Smoke sangat mencintai Annie istrinya dan merindukannya. Annie sangat senang mendengar ketulusan hati dari suaminya tersebut, dan Annie bersedia membantu Smoke dan juga Steak dalam pembukaan Club Juke malam ini, dan juga Bocau serta istrinya Grace Chow yang sedang bersiap dan telah menyelesaikan segala pesanan dan sudah siap untuk pergi mengantarkan pesanan Smoke itu ke Club Juke malam itu. We want you to cook for us. What's the money you got? Evening, ma'am. Back up. Jehoya. Chiapison. Oh, God. Di suatu tempat,
seorang pria datang ke sebuah rumah yang ada di sekitar tempat tersebut. Pria itu berusaha mengetuk pintu rumah tersebut dan berteriak meminta tolong, berharap penghuni rumah tersebut dapat menolong dan membantu. Pria itu sangat ketakutan dan tubuhnya tampak terluka serta kulitnya terlihat seperti baru habis terbakar oleh sesuatu. Dengan sigap, kedua pasutri penghuni rumah itu membuka pintu dan untuk berjaga-jaga, kedua pasutri tersebut memegang senapan di tangan mereka agar mengantisipasi sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Pria itu harus memohon untuk menolongnya. Pria itu memberitahukan kepada pasutri tersebut bahwa dia sedang dikejar dan sangat ketakutan karena ada beberapa orang yang ingin membunuhnya dan istrinya juga telah dibunuh oleh orang-orang tersebut. Pria tersebut berusaha meyakinkan kedua pasutri itu dengan memberikan kepada mereka berdua sebuah koin emas. Kedua pasutri tersebut yang melihat koin emas itu sangat terpukau dan sepertinya koin emas tersebut sangat langka dan belum pernah melihatnya selama hidup mereka. Pria itu bersedia memberikan koin emas tersebut asalkan kedua pasutri itu mau menolongnya dan mengobatinya. Akhirnya kedua pasutri tersebut bersedia membantu dan menolong pria mencurigakan tersebut. Tidak menjelang beberapa lama, datanglah 3 orang pria menuju ke rumah kedua pasutri itu. Tujuan mereka datang ke sana untuk mencari seorang pria yang sedang terluka dan mengatakan dengan tegas kalau pria tersebut sangat berbahaya dan jika memang pria yang dimaksud itu ada di rumah ini, maka persilakan kami untuk membunuhnya. Tetapi ketiga pria itu tetap diusir dari sana dan berkata kepada mereka kalau yang mereka cari. Sebelum ketiga pria itu pergi dari rumah tersebut, mereka sempat menyadarkan pasutri itu dan meminta sang juru selamat agar menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari pria yang dimaksud itu. Karena hari sudah mulai gelap, ketiga pria itu terlihat ketakutan dan mereka cepat-cepat bergegas pergi dari rumah tersebut. Setelah ketiga pria itu pergi, si wanita pasutri tersebut memanggil suaminya untuk memberitahukan kalau ketiga pria itu telah pergi dari rumah mereka. Tetapi suaminya tidak menjawab panggilan dari istrinya itu. Si wanita terheran-heran dan merasa seperti ada yang janggal, dan si wanita pergi mengecek keadaan suaminya dan juga si pria yang tadi mereka menolongnya. Saat si wanita sampai di kamar suaminya, si wanita sangat terkejut dan kebingungan karena dia melihat mulut si pria sudah berlumuran darah, sedangkan suaminya tergeletak di lantai dengan penuh darah. Namun, si pria tersebut menenangkan si wanita dan berkata kepada si wanita untuk jangan khawatir karena suaminya baik-baik saja. Tetapi si wanita sangat ketakutan dan histeris ketika melihat suaminya yang tiba-tiba saja bangun dengan kondisi tubuh penuh darah dan terlihat leher suaminya yang seperti baru seusai digigit oleh sesuatu. Hey, baby. Don't cry. Oh, he's just rashed in. Hey, welcome to Club Juke. You ought to get it. Whiskey, Irish beer, I tell you what. Right this way, ladies. Akhirnya, di malam itu, tepat seperti yang direncanakan kedua kembar, yaitu Smoke dan juga Steak, bar mereka, yaitu Club Juke, resmi dibuka perdana malam itu. Sungguh sangat banyak orang-orang yang berdatangan untuk menyambut pembukaan klub dan juga mereka bisa menikmati hiburan dan minuman yang tersedia di sana. Sementara itu, orang-orang yang telah direkrut oleh Smoke dan juga Steak, mereka semua bekerja sesuai dengan posisi masing-masing. Annie, istrinya Smoke, membuatkan hidangan dan Grace, istrinya Bocau, menyiapkan minuman. Sementara Cornbread berjaga di pintu masuk ke dalam bar itu. Orang-orang terus berdatangan dan yang ditunggu-tunggu oleh Sammy Perlin, si wanita yang ditemuinya
pada saat di stasiun kereta api tadi sore juga datang ke klub Joke malam itu. Sammy sangat senang dan menyambutnya dengan hangat dan mengajaknya untuk ngobrol. Sepertinya mereka berdua saling menyukai dan percakapan mereka berdua sangat mendalam antara satu dan yang satu. Sementara itu, Convert yang berjaga di pintu masuk sangat terkejut melihat kedatangan Mary karena Convert dan juga Mary sudah sangat lama tidak bertemu. Convert mempersilahkan Mary untuk masuk ke dalam klub dan tetaplah enjoy menikmati malam gembira ini. Sammy sangat terkejut saat dia melihat Mary datang ke klub Joke malam itu. Sammy paham maksud kedatangan Mary ke sana, yaitu untuk bertemu dengan Stack. Namun, Sammy beralasan kalau Stack tidak ada di sini. Mary yang sudah tahu Sammy berbohong mengajaknya untuk minum sebentar, dan Mary yang akan membayar minuman tersebut. Saat itu, Smoke juga melihat keberadaan Mary di sana dan sangat tidak ingin Mary berlama-lama di bar itu. Smoke berbicara dengan Stack adiknya untuk segera mengusir Mary dari bar ini. Jika Stack tidak bisa mengusirnya, maka Smoke sendiri yang akan pergi mengusirnya. Tetapi Stack memberitahukan kepada Smoke kakaknya kalau dia akan pergi bertemu dengan Mary dan mengusirnya dari bar ini. Stack menghampiri Mary dan berusaha mengusirnya pergi dari bar itu. Tetapi Mary menolak dan berusaha meminta penjelasan dari Stack yang telah lama pergi meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Mary sangat sedih dan juga sangat mencintai Stack. Mary selama ini terus mencari keberadaan Stack sehingga malam ini Mary bisa datang ke sini dan bisa bertemu dengannya. Stack berkata kepada Mary bahwa dia juga mencintainya, tetapi Stack merasa kalau Mary tidak akan aman bersamanya karena Stack dan Smoke sering berbuat masalah dan pasti akan membuat hidup Mary tidak akan aman. Mary pun hanya bisa terdiam dan menangis. Setelah itu, Stack langsung pergi menjauh dari Mary. Sementara itu, keadaan di dalam bar sangat meriah dan para tamu yang ada di dalam bar sangat bergembira dan bersenang-senang. Mereka semua yang ada di sana sangat menikmati dan terpukau melihat permainan musik dari Slim yang sangat luar biasa. Slim memberitahukan kepada semua orang yang ada di sana kalau mereka akan segera menyaksikan pertunjukan musik blues yang begitu nyata yang akan dimainkan oleh Sammy. Sebelum Sammy bernyanyi, dia memperkenalkan dirinya dan juga lagu yang akan dinyanyikannya adalah untuk mendiang ayahnya yang sudah meninggal. Saat Sammy mulai bernyanyi, semua orang yang ada di sana sangat menikmati dan bergembira dengan alunan musik blues yang dibawakan oleh Sammy. Alunan musik tersebut begitu nyata dan sangat indah sehingga membuat bar itu seolah-olah bisa memanggil kehidupan yang sudah tiada dan kehidupan dari masa depan. Semuanya ikut bergembira bersama di malam itu, dan lagu yang dibawakan oleh Sammy seakan-akan membuat dinding bar itu terbakar dan bisa menembus masa lalu dan masa depan. People born with the gift of making. I'm Sammy Moore. I've been hearing about this. Somebody take me. This here's Joan and Bert. Clean. Big four, I've been clean. How from? Just down the road. And how far? Convert yang berjaga di pintu masuk melihat kedatangan ketiga orang berkulit putih yang sepertinya ingin masuk ke dalam. Convert menyuruh salah satu temannya untuk pergi ke dalam dan memanggil Smoke dan juga Stack untuk datang ke depan karena Convert merasa curiga dengan ketiga orang itu dan perlu meminta bantuan Smoke dan juga Stack untuk menangani mereka. Smoke dan Stack bertanya kepada ketiga orang tersebut dari mana asal mereka dan tujuan mereka apa datang ke klub Joke ini. Salah satu dari ketiga orang tersebut
berkata kepada kedua kembar kalau mereka berjalan kaki dan datang dari tempat yang jauh, dan juga mereka datang ke sini karena mendengar musik blues yang begitu indah dan ingin bergabung menikmati bersama, dan mereka juga siap menghabiskan uang mereka untuk bersenang-senang bersama-sama orang-orang di sana. Tapi Smoke menolak mereka untuk bergabung dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana, dan berkata kepada mereka bertiga untuk pergi ke bar orang kulit putih saja dan jangan masuk ke bar ini. Ketiga orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka pergi dari sana. Tetapi mereka berpesan kepada Smoke dan yang lainnya kalau mereka berjalan pelan-pelan, karena mungkin saja Smoke berubah pikiran dan kembali mengizinkan mereka untuk bergabung. Smoke, Steak dan yang lainnya berembuk untuk mengambil keputusan yang tepat, apakah menerima ketiga orang berkulit putih tersebut atau tidak menerima mereka bertiga untuk masuk. Di satu posisi, Smoke dan yang lainnya ingin menerima mereka untuk masuk karena bisa saja mereka membawa uang yang sangat banyak, tetapi Smoke dan yang lainnya juga waspada karena mereka takut kalau ketiga orang itu berniat jahat. Karena klub jok ini dikhususkan untuk orang berkulit hitam saja yang bisa menikmatinya. Diam-diam, Steak dan juga Mary berdiskusi tentang ketiga orang berkulit putih tersebut, karena Mary merasa bahwa ketiga orang berkulit putih itu pasti adalah orang yang baik, dan Mary yakin kalau ketiga orang tersebut datang ke sini untuk menikmati hiburan. Tetapi Steak tidak bersependapat dengan Mary. Namun Steak berharap apa yang dikatakan Mary itu benar, maka malam ini mereka bisa mendapatkan untung besar. Karena sebagian dari orang-orang yang datang ke klub joke malam ini tidak membayar sekarang, melainkan melakukan transaksi kredit untuk membayar. Mary yang mengetahui hal tersebut menawarkan kepada Steak untuk pergi keluar dan sekedar mendekati ketiga orang berkulit putih itu untuk mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya mereka datang ke sini. Dan jika Mary mendapatkan kabar baik, maka hal tersebut akan membantu keuangan Smoke dan juga Steak malam ini. Steak memberikan pistolnya kepada Mary untuk sekedar berjaga-jaga. Di luar, ketiga orang berkulit putih tersebut masih berada di sana dan sedang bernyanyi memainkan sebuah lagu. Mary yang telah keluar dan sudah menghampiri mereka dan juga mendengar lagu mereka yang begitu indahnya, memberikan tepuk tangan kepada ketiga orang itu. Salah satu dari mereka bertiga mengeluarkan sebuah koin emas dan memberikannya dan mengatakan kepada Mary bahwa dia bisa memilikinya, tetapi ada syaratnya, yaitu mengizinkan mereka bertiga untuk masuk ke dalam klub joke. Salah satu dari ketiga orang itu berkata kepada Mary kalau mereka akan menyelamatkannya dari kesedihannya. Mary merasa sangat aneh dan berkata kepada ketiga orang tersebut bahwa dia hanya bersedih karena ibunya baru saja meninggal, tetapi dia tidak butuh untuk diselamatkan. Namun, ketiga orang berkulit putih itu meyakinkan Mary kalau dia harus diselamatkan. Mary menjadi takut dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ketiga orang berkulit putih tersebut. Mary mengeluarkan pistol yang tadi diberikan oleh Steak kepadanya untuk mengancam ketiga orang berkulit putih itu agar mereka segera pergi dari tempat ini. Kemudian, saat Mary hendak kembali ke dalam klub joke, di belakangnya salah satu pria dari ketiga orang itu mengikuti Mary dan bergerak dengan begitu cepat dan mencurigakan. Back to wherever y'all came from. What is this? The solid gold kind, darling. You all did. We're here for fellowship and love. Fellowship and... Sementara itu, di dalam klub joke, suasana semakin meriah
dan panas. Orang-orang yang ada di sana begitu menikmati musik blues yang ditampilkan dan mereka semakin bergembira di malam itu. Cornbird yang sedang berjaga di pintu depan terkejut saat melihat Mary di luar dan terlihat gerak-gerik Mary yang mencurigakan. Mary bertanya kepada Cornbird apakah dia boleh masuk ke dalam. Jelas saja Cornbird merasa kalau ada yang aneh dari pertanyaan Mary tersebut, karena Cornbird merasa pertanyaan itu tidak perlu lagi diucapkan karena sedari tadi Mary sudah berada di dalam, dan jikalau dia keluar dan ingin masuk kembali, Mary sebenarnya tidak perlu mengeluarkan pertanyaan tersebut kepada Cornbird. Dan setelah Mary masuk kembali ke dalam bar, Mary mencari Steak untuk memberitahukan kabarnya. Saat tadi pergi keluar menemui ketiga orang berkulit putih itu, Mary memberikan kepada Steak sebuah koin emas yang didapatnya dari ketiga orang berkulit putih tersebut. Steak sangat terkejut dan senang melihatnya. Di lantai atas terlihat Smoke yang sedang mengawasi jalannya kelancaran di dalam bar mereka. Tiba-tiba saja Bocau memanggil Smoke untuk datang ke lantai bawah karena di sana sedang terjadi keributan antara kedua pria yang sedang bermain poker. Salah satu pria terluka di bagian pipinya dan yang melukainya juga ingin berusaha melawan. Smoke yang geram langsung menghajarnya dan diikuti oleh orang-orang di sana juga mengeroyoki pria tersebut. Smoke melihat pria yang terluka di pipinya tersebut sangat prihatin dan berkata kepadanya kalau luka di pipinya harus segera dijahit. Smoke menyuruh Sammy untuk pergi memanggil Steak adiknya itu agar segera datang membantu. Sammy kebingungan karena sedari tadi dia tidak melihat keberadaan Steak. Slim yang sedari tadi juga sedang berjaga di pintu depan menggantikan Cornbird karena Cornbird sedang pergi keluar untuk buang air kecil, sehingga meminta tolong kepada Slim untuk menggantikan posisinya sementara. Sammy bertanya kepada Slim apakah dia melihat keberadaan Steak. Slim berkata kepada Sammy, ya, kalau dia baru saja melihat Steak dan juga Mary masuk ke dalam salah satu ruangan tepat di belakang posisi Sammy berdiri. Sammy yang telah mengetahui keberadaan Steak langsung mengecek ruangan tersebut, dan benar saja Steak ada di dalam ruangan itu bersama dengan Mary. Sammy sangat terkejut dan tidak enak saat melihat Steak dan juga Mary yang sedang bercumbu, dan kembali menutup pintu dan pergi memberitahukan kabar itu kepada Smoke. Sammy memberitahukan kepada Smoke kalau Steak adiknya sedang tidak bisa diganggu karena barusan Sammy melihat Steak dan juga Mary yang sedang lagi bercumbu. Smoke yang mendengarkan perkataan dari Sammy tersebut tidak peduli dan sangat marah, dan akhirnya Smoke sendirian yang pergi ke sana untuk memanggil Steak adiknya itu. Sesampainya Smoke di ruangan tersebut, dia sangat kaget dan kebingungan saat melihat ada darah yang banyak di sekitaran badan dari Steak, dan terlihat Mary seperti sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, tak lama Mary yang tersadar akan kedatangan Smoke sangat terkejut dan mulutnya sedang dipenuhi dengan banyak darah, sedangkan Steak terlihat sedang sekarat karena darah dari mulut Mary itu berasal dari lehernya Steak yang terluka. Ya, tepat sekali, Mary sudah mati. Dia digigit oleh salah satu dari ketiga orang berkulit putih tersebut pada saat di luar tadi, dan sekarang ini dia telah menjadi salah satu dari mereka. Smoke yang tercengang melihat kejadian tersebut dengan sigap mengeluarkan kedua pistolnya, dan Smoke dengan cepat langsung menembak Mary pada saat itu dengan lebih dari satu tembakan. Mary yang terkena tembakan dari Smoke terjatuh, tetapi yang membuat Smoke terkejut adalah Mary tiba-tiba saja bangun dan berdiri kembali seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepadanya. Dan Mary juga sempat berkata kepada Smoke kalau mereka semua yang ada di sini akan segera mati dibunuh. Sesudah itu, Mary berlari keluar meninggalkan mereka dari dalam bar tersebut. Smoke dengan cepat menahan pendarahan di leher Steak adiknya dan sangat tidak menyangka Steak adiknya akan bernasib seperti ini. Orang-orang yang sedari tadi berpesta seketika berhenti karena mendengar bunyi tembakan yang dilakukan oleh Smoke tadi.
dan mereka bertanya-tanya kepada Slim apa yang sedang terjadi. Slim berusaha menenangkan orang-orang itu dan berkata kepada mereka kalau semua baik-baik saja, dan dengan berat hati mengakhiri pestanya dan menyuruh semua orang-orang untuk pulang. Orang-orang di sana sangat kecewa mendengarkan perkataan dari Slim barusan itu dan langsung pergi pulang meninggalkan klub Juke tersebut. Annie, istrinya Smoke, bertanya kepada Sammy apa yang dikatakan oleh Mary sebelum dia pergi keluar dari bar ini barusan. Sammy memberitahukan kepada Annie kalau mereka akan segera mati dibunuh. Annie sangat cemas dan mulai ketakutan. Annie memberitahukan kepada Smoke jikalau saat ini yang mereka sedang hadapi bukanlah Mary atau manusia biasa, melainkan mereka adalah iblis. Smoke yang sedang bersedih dan amarah pun menyuruh Annie istrinya untuk diam dan jangan mengganggunya. Tetapi Annie istrinya menyuruh Smoke untuk segera membawa tubuh Stack keluar dari bar ini, karena Annie istrinya Smoke mempunyai firasat yang sangat buruk dan sebentar lagi hal tersebut akan segera terjadi. Tetapi Smoke tetap pada pendiriannya dan tidak ingin jauh-jauh dari Stack adiknya yang telah meninggal dunia. Sementara di luar ruangan, Bo Chow dan Grace Chow istrinya yang telah mengetahui kejadian tersebut, mereka berdua sangat panik dan ketakutan. Grace menyuruh Bo Chow suaminya untuk segera pergi keluar dan menyalakan mobil agar mereka berdua segera pergi dari sana, karena Grace sadar kalau situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bo Chow awalnya menolak permintaan dari Grace istrinya karena Bo Chow merasa tidak enak meninggalkan Smoke dan yang lainnya, apalagi Smoke baru saja kehilangan Stack adiknya itu. Tetapi Grace mengatakan kepada Bo Chow suaminya kalau anak mereka Lisa sedang menunggu mereka. Bo Chow yang ingat kepada Lisa anaknya akhirnya menuruti permintaan Grace istrinya dan pergi keluar untuk menyalakan mobil mereka dan berniat untuk pergi dari sana. Sementara Smoke, Annie istrinya, Sammy dan juga yang lainnya terpaksa mengunci mayat Stack di dalam ruangan tersebut karena Smoke yang masih bersedih dan tidak ingin adiknya segera dipindahkan keluar. Tak menjelang lama, Convert kembali. Setelah seusai dari pergi mencari tempat untuk buang air kecil. Saat Convert kembali, Smoke dan yang lainnya sangat heran dan waspada karena Convert pergi sudah cukup lama. Convert beralasan kalau dia mencari tempat yang cukup jauh untuk buang air kecil sehingga memakan waktu yang cukup lama. Convert juga terkejut saat melihat keadaan Smoke yang badan serta bajunya sudah dipenuhi oleh darah. Convert bertanya kepada Smoke apa yang terjadi kepadanya dan dari mana darah itu berasal. Smoke memberitahukan kepada Convert kalau darah tersebut berasal dari Stack yang baru saja meninggal digigit oleh Mary kekasihnya itu. Convert sangat prihatin dan bertanya kepada Smoke dan juga yang lainnya apakah dia bisa masuk ke dalam agar bisa membantu. Sontak saja Annie mencegatnya untuk masuk dan merasa ada yang janggal karena seharusnya Convert bisa saja langsung masuk tanpa harus meminta izin, karena sedari tadi Convert sudah berada di bar ini dan sudah masuk keluar bar ini. Annie juga mengatakan kepada Convert kalau sebenarnya dia sudah mati digigit oleh ketiga orang berkulit putih tersebut, dan sekarang Convert sudah berubah menjadi seperti mereka, yaitu menjadi vampir. Jelas saja Convert terheran-heran dan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Annie itu. Tetapi Smoke dan yang lainnya juga ikut bersepakat dengan Annie dan mencegat Convert untuk masuk ke dalam klub Juke tersebut. Convert yang tidak terima dituduh sebagai vampir akhirnya ingin pergi dari sana. Namun sebelum Convert angkat kaki dari bar itu, Convert meminta gajinya hari ini kepada Smoke dan berjanji langsung pergi dari sana. Annie langsung menegur Smoke agar dia berhati-hati. Smoke pun mengeluarkan uang dari sakunya dan hendak memberikannya kepada Convert dengan kewaspadaan yang tinggi karena bisa saja apa yang Annie katakan barusan ada benarnya. Dan benar saja, dengan cepat Convert menarik tangannya Smoke dan hampir saja menggigitnya. Tetapi dengan sigap
Smoke menghalau pergerakan dari Convert dengan menembak tepat ke arah wajah Convert dan membuatnya terlempar. Dan yang paling membuat mereka terkejut yaitu tembakan yang baru saja dilontarkan oleh Smoke ke arah wajahnya Convert tidak membuatnya tewas. Convert kembali bangkit dan kembali ingin menyerang Smoke, tetapi dengan cepat Annie istrinya menariknya dan menyelamatkan Smoke masuk ke dalam bar, dan Slim mengunci dengan rapat pintu bar tersebut. That you dead. That one of them white. Stack dead. Nigga, what the fuck? Can I at least get my money? Oh, you did such a bang-up job. What the fuck? Let me the fuck out or I swear for God, I'm laying on. Lost a lot of blood. Oh, yeah. Setelah Smoke terselamatkan dan mereka semua berada di dalam bar, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang begitu keras. Suara tersebut berasal dari dalam ruangan Stack berada. Smoke dan yang lainnya sangat terkejut. Sammy memberanikan dirinya untuk pergi mendekat dan mengecek keadaan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menusuk pintu tersebut hingga hampir saja mengenai wajah dari Sammy. Sammy kemudian memanggil Smoke agar datang dan mengeceknya. Smoke pun datang dan mengeceknya. Mereka semua yang ada di sana sangat ketakutan. Smoke yang curiga kalau mungkin saja itu adalah Stack adiknya pun berusaha memanggilnya, dan benar saja Stack masih hidup dan menjawab panggilan dari Smoke kakaknya tersebut. Stack menyuruh Smoke kakaknya agar segera membuka pintu ini karena dia ingin segera keluar dari dalam ruangan itu. Smoke yang keheranan bertanya kepada Stack apakah dia adalah benar-benar Stack adiknya, karena setahu Smoke dan yang lainnya kalau Stack sudah mati kehabisan darah sebelumnya. Stack bersikeras dan terus membujuk dan juga marah kalau yang di dalam ruangan itu adalah dia, Stack adiknya Smoke, dan beralasan kalau sekarang keadaannya baik-baik saja. Jelas saja kejadian tersebut membuat Smoke kakaknya menjadi bimbang dan yang lainnya juga. Tetapi ini istrinya Smoke berkata kalau itu bukanlah Stack karena Stack sudah benar-benar mati kehabisan darah. Dengan cepat Annie pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu, dan tiba-tiba saja Stack mendobrak pintu tersebut dan hampir saja menyerang Sammy dan yang lainnya. Namun dengan sigap Annie langsung menyiramkan sesuatu yang diambilnya tadi ke arah wajahnya Stack, dan terlihat Stack seperti kesakitan dan seperti terbakar dan membuatnya kabur keluar dari dalam bar itu. Mereka yang ada di dalam sana sangat kaget dan ketakutan melihat kejadian barusan dan bertanya kepada Annie apa yang disiramkannya barusan kepada Stack. Annie menjawab kalau itu adalah acar bawang putih dan berkata kepada mereka semua kalau yang sedang meneror mereka saat ini bukanlah hantu melainkan vampir yang tentu lebih menakutkan dan berbahaya. Annie menyuruh Smoke, suaminya dan juga yang lainnya untuk menyiapkan persenjataan mulai dari acar bawang putih hingga perkakas untuk melawan dan menyelamatkan diri masing-masing jika saatnya tiba, yaitu pada saat para vampir tersebut datang menyerang. Smoke dan yang lainnya mengikuti perintah dan arahan dari Annie, dan mereka telah selesai menyiapkan semua yang dibutuhkan. Sebelumnya Annie meminta Smoke dan yang lainnya untuk memakan setidaknya satu bawang putih untuk mengetes apakah keadaan mereka semua masih baik-baik saja atau telah terkena gigitan dari para vampir itu. Satu persatu dari mereka mulai memakan bawang putih tersebut, dan pada saat giliran Slim memakannya, tiba-tiba saja Slim bereaksi dengan aneh. Smoke yang waspada segera bergegas bersiap menembak Slim, tetapi dengan sabar dan ketenangan Slim kembali membuat situasi menjadi baik. Slim beralasan kalau dia sangat banyak meminum bir sehingga membuatnya barusan kesulitan bernapas saat memakan bawang putih itu. Pada saat itu juga di luar ada seseorang yang mengetuk pintu dengan keras, dan
memanggil nama Smoke dan terdengar seperti sedang membutuhkan pertolongan. Smoke dan yang lainnya mendengar suara tersebut, pergi untuk mengeceknya. Ternyata di luar terdapat seorang pria yang ketakutan yang mencoba meminta pertolongan untuk masuk ke dalam bar, dan sepertinya pria itu masih aman dan belum berubah menjadi vampir. Ketika Smoke membuka pintu bar, pria itu langsung diserang oleh Colbert yang sudah berubah menjadi vampir, dan terlambat bagi Smoke dan yang lainnya untuk menyelamatkan pria tersebut. Di luar sana juga terdapat Bocau yang ternyata Bocau juga sudah berubah menjadi vampir dan berusaha memujuk Grace istrinya untuk pergi bersamanya. Tetapi Annie dan yang lainnya berusaha menyadarkan Grace dan menyuruhnya untuk jangan mendengarkan perkataan mereka. Di situ juga datang pria berkulit putih yang di awal dialah yang menjadi penyebab dari semua kekacauan tersebut. Dan datang juga Steak bersama Mary ke sana. Steak, adiknya Smoke, berusaha mencoba mempengaruhi Smoke, kakaknya, untuk bergabung dengan mereka. Karena Steak merasa kondisinya saat ini sangatlah luar biasa dan sangat bebas, seperti sejak lama hal itu yang dicari dan diinginkan oleh Smoke dan juga Steak. Awalnya Smoke sempat ragu dan ingin pergi bersama Steak, adiknya, tetapi dengan sigap Annie, istrinya Smoke, menyadarkannya dan mengatakan kalau mereka bukanlah mereka yang asli sebelumnya, tetapi mereka adalah iblis. Pria berkulit putih tersebut menjelaskan kedatangannya ke bar ini, yaitu Club Joke, karena dia mendengar sebuah suara dan sebuah lagu yang begitu indah yang dimainkan dan dinyanyikan oleh Sammy, dan tujuannya adalah ingin pulang kembali ke rumahnya, yaitu kepada para leluhurnya, dan musik yang dimainkan Sammy tersebut sudah cukup untuk membawanya kembali bertemu dengan para leluhurnya. Smoke dan yang lainnya yang mendengar penjelasan itu sangat tidak peduli, dan Sammy sempat ingin menyerahkan dirinya kepada para vampir. Tetapi dengan cepat Smoke dan yang lainnya menyadarkan Sammy dan kembali menutup pintu bar itu. Istrinya Bocau, yaitu Grace, sangat ketakutan dan khawatir atas keselamatan mereka, terlebih lagi terhadap Lisa, anaknya, yang pasti sedang menunggu kepulangan dari kedua orang tuanya, yaitu Bocau dan Grace Chow. Smoke dan yang lainnya mencoba menenangkan Grace agar tidak membuat keadaan semakin menegangkan. Di luar bar terlihat para vampir tersebut sedang berkumpul dan menyanyikan sebuah lagu, dan sepertinya mereka akan segera masuk dan membunuh Smoke dan yang lainnya. Sementara di dalam bar, Smoke dan yang lainnya sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing dan siap untuk menghadapi para vampir itu. Dan ketika pintu bar terbuka, dengan tidak sabar Grace Chow langsung melempar pelita ke arah para vampir, dan dengan tidak berlama-lama para vampir itu juga langsung menyerang Smoke dan yang lainnya. Smoke dan yang lainnya berusaha menghadang dan berusaha menghindari gigitan dari para vampir tersebut. Sementara itu, Grace Chow yang sedari tadi sudah sangat murka dan tidak sabar mengorbankan dirinya demi membunuh suaminya, Bocau, dan mati bersama-sama terbakar dengan api. Annie diserang oleh Steak dan Annie hendak hampir digigit oleh Steak. Smoke berusaha menyadarkan Steak, adiknya, untuk jangan menggigit Annie, dan pada keadaan itu juga Smoke sedang diserang oleh salah satu vampir sehingga membuatnya tidak bisa menyelamatkan Annie, istrinya, sehingga akhirnya Steak menggigit Annie di lehernya. Dan ketika Smoke berhasil melepaskan diri dari vampir tersebut, Smoke menghampiri Annie, istrinya, yang dalam keadaan sekarat. Sebelumnya Annie sudah berpesan kepada Smoke, suaminya, jikalau nanti dia tergigit maka Smoke harus segera menikam jantung Annie, istrinya, agar jiwa Annie bisa terlepas dan tidak tinggal dan tidak berubah menjadi vampir, agar Annie bisa bertemu kembali dengan mendiang anak mereka di alam sana. Dan tepat seperti permintaan Annie, istrinya Smoke, Smoke dengan terpaksa menikam jantung istrinya, dan seketika dengan cepat Smoke dan yang lainnya bergegas pergi ke lantai atas bar itu
karena para vampir tersebut semakin banyak dan berdatangan mengejar mereka. Sementara Slim rela berkorban untuk mati demi memperlambat pergerakan para vampir. Ketika Smoke, Sammy, dan Pearl sudah berada di lantai atas, tiba-tiba saja si vampir yang menjadi awal mula kejadian ini terjadi muncul dan hendak ingin menyerang Sammy karena tujuan utamanya adalah Sammy, tetapi Smoke dan Pearl membantu Sammy dan Pearl juga tergigit. Sammy sangat marah dan bersedih karena Pearl tergigit, tetapi Pearl menyuruh Sammy untuk segera pergi dan juga Smoke dengan tegas menyuruh Sammy untuk segera lompat keluar dan pergi menjauh ke arah matahari terbit. Sementara itu, Stake terus menyudutkan Smoke kakaknya, dan di luar para vampir yang lain sudah berkumpul dan sedang menyaksikan kematian Sammy di tangan ketua vampir mereka yang berhasil mendapatkan Sammy. Sammy pada saat itu sangat ketakutan. Sammy sempat berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan agar dapat mengatasi vampir itu, tetapi rupanya doa itu tidak mempan kepada para vampir tersebut. Pada saat itu juga Smoke berhasil menghalau Stake, adiknya, dan ingin hendak membunuhnya, tetapi Smoke seakan tidak tega untuk membunuh Stake, adiknya, dan Sammy mencoba berusaha menggapai gitarnya untuk menyerang vampir itu, dan ketika didapat, Sammy langsung menghantam dengan keras gitar tersebut ke arah wajah vampir itu. Vampir tersebut sangat merasa kesakitan, begitu juga dengan para vampir lainnya yang ada di luar. Perlawanan yang diberikan Sammy barusan sudah cukup membuat vampir tersebut menjadi sangat murka dan hendak ingin langsung membunuh Sammy. Tetapi tiba-tiba saja vampir itu ditusuk dengan kayu tepat di dadanya dan membuatnya seketika tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ternyata yang menusuk kayu itu adalah Smoke yang berhasil keluar dari dalam bar. Dan waktu itu juga matahari sudah mulai datang dan membuat para vampir yang ada di luar terbakar dan lenyap seketika. Begitu juga dengan raja vampir mereka, tubuhnya terbakar dengan hebat dan akhirnya sinar matahari yang terang tersebut membunuh dan melenyapkan mereka semua. Earth and beast and God, we pay death. You will taste. Smoke dan Sammy akhirnya selamat dari mimpi buruk yang begitu menegangkan yang telah mereka lalui hari itu. Pada saat itu juga Smoke menyuruh Sammy, adik sepupunya tersebut, untuk tetap kuat dan melanjutkan hidupnya dan menyuruhnya untuk segera pergi karena Smoke masih tetap berada di bar ini untuk menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Dan ternyata Hawkwood, si pria di awal film yang menjual bar dan tanah ini kepada Smoke dan Stake, datang kembali bersama pasukannya untuk membuat perhitungan dengan Smoke dan juga Stake. Smoke yang sudah tahu akan kedatangan Hawkwood dan para pasukannya itu sudah siap di posisinya dan langsung menembak dengan membabi buta kepada Hawkwood dan pasukannya. Smoke sempat melihat bayangan mendiang Annie, istrinya, dan juga anaknya. Smoke juga sempat menyalakan rokoknya dan ingin menggendong anaknya tersebut, tetapi Annie, istrinya, menyuruh Smoke untuk membuang rokoknya dahulu. Setelah itu, maka Annie akan bersedia memberikan anak mereka untuk digendong oleh Smoke. Smoke sangat senang dan sudah sangat rindu kepada anaknya
dan membuang rokoknya dan akan menggendong anaknya. Tetapi sebelum itu, Smoke langsung menembak dengan brutal dan membunuh Hawkwood pada saat itu juga. Sementara itu, Sammy telah kembali pulang ke gereja untuk menemui pastor karena Sammy telah berjanji sebelumnya untuk melaksanakan kebaktian di pagi itu. Tetapi setelah Sammy sampai di gereja, ternyata pastor sudah memulai kebaktian dan para jemaat yang ada di dalam gereja tersebut sangat keheranan dengan keadaan Sammy yang berdarah dan pipinya yang terluka. Pastor mendatangi Sammy dan berdoa kepadanya. Dan di akhir film ini terlihat Sammy yang sudah lansia dan juga memiliki sebuah bar. Sammy ditemui oleh anak buahnya dan memberitahukan kepada Sammy kalau di luar terdapat 2 pasangan yang ingin masuk ke dalam bar ini. Namun karena waktu itu bar Sammy sudah tutup, maka tidak menerima tamu lagi. Tetapi kedua pasangan tersebut tetap memaksa dan ingin masuk karena mereka ingin bertemu dengan Sammy. Sammy berkata kepada anak buahnya, kalau tidak keberatan, biarkan saja mereka masuk. Dan ketika kedua pasangan tersebut masuk, Sammy sangat terkejut karena ternyata yang datang ke sana adalah Steak dan Mary, yang kita tahu kalau mereka berdua sudah mati sejak lama pada kejadian di klub Juke Tempo itu. Steak dan juga Mary datang ke sana hanya untuk melepas rindu dan ingin sekali lagi mendengarkan musik blues yang dinyanyikan Sammy waktu muda dulu. Dan Steak meminta Sammy untuk mengambil gitar tua tersebut dan segera menyanyikan dan juga menghibur mereka dengan musik blues yang dulu itu. Sebelum itu, Sammy sempat bertanya bagaimana bisa Steak dan juga Mary masih hidup. Steak menjawab Sammy kalau waktu itu Smoke, kakaknya, tidak tega membunuhnya, dan Smoke meminta Steak untuk berjanji agar jangan pernah mengganggu kehidupan Sammy, adik sepupu mereka. Biarkanlah dia menjalani hidupnya, maka Smoke tidak akan membunuh Steak, adiknya. Dan ketika Sammy sudah mengetahui cerita itu, Sammy langsung menyanyikan lagu seperti sejak dahulu pada saat Sammy bersama Steak dalam perjalanan menuju stasiun kereta api. Steak dan juga Mary sangat menikmati lagu itu dan enjoy mendengarnya. Dan setelah mereka selesai melepas kerinduan itu, Steak dan juga Mary hendak pergi meninggalkan Sammy, tetapi Sammy kembali memanggil mereka dan bilang kepada mereka kalau pada saat sebelum kejadian buruk yang terjadi di malam pembukaan klub Juke itu, Sammy merasa kalau hari tersebut adalah hari paling terbaik dalam hidupnya. Sammy juga bertanya kepada Steak apakah itu juga yang dirasakan dan dialaminya. Steak berkata, "Ya, tepat seperti yang Sammy rasakan pada hari itu juga." Steak terakhir kalinya melihat Smoke, kakaknya, dan juga terakhir kali melihat matahari, dan tentu saat itu adalah hari paling terbaik yang mereka lalui bersama. I wake up paralyzed. Take care, little Sammy. I miss the real. Hallelujah. Reliving that night. Last time I seen my brother, I think that was the best day of my life. Just for a few hours. Last time I seen the sun. You know, For a day like today, it was free. as I open up. Dan inilah film Sinners 2025. Sungguh sangat menarik dan juga luar biasa filmnya. Bagi kalian semua yang belum menonton langsung filmnya, silakan nonton terlebih dahulu. Dan jika bagi kalian yang belum paham jalan cerita filmnya, silakan nonton alur cerita filmnya di Quality TS Pro Film. And sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa tetap absen terus di
quality TS Pro film. And God bless you all and good luck.